Perjalanan karir Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati, lahir pada 26 Agustus tahun 1962 di Bandar Lampung, adalah sosok yang tak asing lagi dalam kancah ekonomi politik Indonesia. Membangun karier gemilang dari pendidikan, kementerian, hingga lembaga internasional. Ia telah menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Sri Mulyani mengawali pengabdiannya di pemerintahan sebagai Kepala Bappenas pada 2004. Kemudian dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Setahun kemudian, pada 5 Desember tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan. Posisi strategis yang menjadi tonggak awal reputasinya sebagai reformis bersih dan berintegritas. Selama periode pertamanya tahun 2005 sampai 2010, ia memangkas anggaran non-esensial, memperkuat sistem perpajakan, dan menarik investasi asing. Penghargaan pun datang, Euromoney Finance Minister of the Year, serta pengakuan dari Forbes dan Emerging Markets atas keunggulan kepemimpinan fiskalnya. Pada Mei tahun 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri dari kabinet untuk menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia, bertanggung jawab atas berbagai wilayah geopolitik seperti Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Jabatan ini membawanya ke arena global dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Presiden Joko Widodo memanggil kembali Sri Mulyani pada 27 Juli tahun 2016 sebagai Menteri Keuangan, membuktikan bahwa reputasinya tetap solid dan dibutuhkan. Masa jabatannya kali ini ditandai oleh sejumlah penghargaan, Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik pada 2017, Best Minister Award di World Government Summit pada 2018, dan berbagai prestasi fiskal seperti menurunkan defisit anggaran, menggenjot penerimaan pajak digital, serta mengelola stimulus virus COVID-19. Termasuk penerbitan obligasi global berumur 50 tahun yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Pada 23 Oktober tahun 2019, ia kembali dilantik untuk periode kedua secara menyeluruh di Kabinet Jokowi, dan pada 21 Oktober tahun 2024. Dipanggil lagi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, menjadikannya satu-satunya tokoh yang memegang posisi strategis ini di bawah 3 presiden berbeda yaitu SBY, Jokowi, Prabowo. Namun, kiprahnya sebagai Menko akhirnya usai pada 8 September ke 2025. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet setelah protes massal atas tunjangan anggota DPR dan biaya hidup yang kian menekan rakyat. Dalam perombakan ini, Sri Mulyani digantikan oleh ekonom Purbaya Yudisadewa dan resmi menutup masa jabatan yang telah berlangsung selama hampir 2 dekade. Uniknya, kepergiannya terjadi di tengah situasi sosial yang memanas. Pada 31 Agustus tahun 2025, sebagian rumahnya di Bintaro diserbu dan dirampok saat kerusuhan berlangsung. Reshuffle itu mengejutkan pasar, indeks saham Indonesia turun sekitar 1–1,3%. Dan kekhawatiran makin kuat soal disiplin fiskal di bawah kebijakan baru. Sri Mulyani meninggalkan warisan sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan reformasi fiskal, pendekatan berbasis data, serta kredibilitas di mata investor global. Ia memimpin di masa krisis finansial Asia, pandemi global, hingga isu-isu domestik berat. Selama hampir 17 tahun total menjabat Menteri Keuangan, ia menjadi panutan perempuan di bidang ekonomi dan birokrasi Indonesia. Kedepannya, publik dan pengamat berharap kebijakan fiskal tetap prudent dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas makro dan kepercayaan investor. Sebuah standar tinggi yang ditinggalkan Sri Mulyani. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.